Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita habis ada doa pelepasan untuk Tia ya. Semoga sembuh ya Tia. Amin. Buat semuanya, apapun keadaan kita, jangan menyerah karena Bapa Yahweh itu Maha Kuasa. Amin. Amin. Selalu ada jalan, selalu ada kemenangan kepada setiap kita. Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah salah dan tidak pernah kalah. Amin. Dia adalah kemenangan dan menjadi pemenang atas setiap kita. Amin. Amin. Hari ini khotbahnya adalah Wahyu 18-19. Sudah baca wahyunya belum? Belum. Tidak apa-apa, nanti diulangi baca masing-masing setelah mendengarkan khotbah ya. Di sini saya hanya ingin kita itu belajar bersama. Saya tidak sedang memberi khotbah, tapi saya mengajak setiap kita untuk belajar bersama tentang firman. Mungkin dari Kejadian sampai Wahyu, hari ini kita sampai di Wahyu. Jadi saya mohon semuanya, terutama yang muda-muda, semangatlah untuk membaca firman seperti pesan Bapak tadi ya. Karena Bapak banyak berbicara melalui firman-Nya. Amin. Amin. Sehari mau baca berapa bab, terserah sesuai kerelaan. Di grup pendalaman Alkitab yang ada, satu bab bisa dibahas, tapi secara pribadi boleh baca berapa bab pun. Ada api masing-masing, saya berharap semuanya semangat. Amin. Kita mulai saja pembelajaran Wahyu saat ini. Sebelum membahas Wahyu 18 tentang jatuhnya kota Babel, saya mau ingatkan lagi tentang bencana yang menimpa bumi di Wahyu 16 dulu ya. Tentang gempa dahsyat yang sampai membelah kota dan meratakan gunung, dan kemudian Elohim ingat akan kota Babel dengan segala dosanya. Saya bacakan ayatnya yang Wahyu dulu. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Maka teringatlah Elohim akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Sudah ingat dulu ya, sebelum yang Wahyu 19, bahwa saat kita belajar tentang Wahyu 18, bencana-bencana yang lalu itu sudah terjadi. Artinya bumi sudah banyak kerusakan. Kita mulai dari bab 18. Wahyu 18 ayat 1 sampai 2. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar, dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ya, di sini ada seorang malaikat dengan kekuasaan yang besar turun dari surga, berdiri di atas matahari. Ya, kalau di firman Allah yang hidup apa-apa, malaikatnya berdiri di atas matahari. Dan berseru kalau kota Babel yang besar itu sudah rubuh dan telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, roh najis, dan burung-burung yang najis. Lalu 18 ayat 3, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa. Wahyu 18 ayat 3. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia.
dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Saya mau menerangkannya ayat 3 ya. Di sini saya ingatkan kembali yang dimaksud percabulan adalah percabulan rohani ya, bukan percabulan jasmani, supaya kita paham semuanya dulu. Yang dimaksud dengan percabulan adalah percabulan rohani, tentang perselingkuhan umat yang seharusnya menyembah Bapa Yahweh, umat itu menyembah ilah lain, sehingga dikatakan melakukan percabulan di hadapan Bapa Yahweh. Berselingkuh kalau kita ngomong. Kalau kita yang sudah punya suami istri ataupun masih pacaran, kalau kita menduakan namanya selingkuh ya. Begitu juga dengan Babel. Elohim menyebut sebagai pelacur Babel itu, karena percabulan rohani yang telah dilakukan. Dan semua bangsa yang ikut dalam pengajaran penyembahan ilah-ilah lain ini, bahkan para pemimpin bangsa yang telah berbuat cabul, itu artinya bersekutu dengan pengajaran Babel ya. Tadi dikatakan bahwa semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Nah, ini keterangannya adalah semua bangsa ikut dalam pengajaran penyembahan ilah lain atau pengajaran Babel. Dan para pemimpin-pemimpin bangsa telah berbuat cabul dengan Babel, artinya mereka bersekutu juga dengan pengajaran Babel. Kalau bangsanya melakukan menjadi umatnya, kalau kepala-kepalanya melakukan apa? Kerjasama. Artinya seperti itu. Karena pengikut mereka itu sangat banyak di seluruh dunia, maka Babel itu menjadi kaya raya dari persembahan umatnya. Dan para pedagang yang berhubungan dengan Babel dalam segala keperluannya juga menjadi kaya. Tidak hanya kaya, tapi kaya raya. Wahyu 18 ayat 4-5. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Elohim telah mengingat segala kejahatannya." Ya, ini ada suara lain lagi dari surga yang menyuruh umat Elohim pergi dari Babel, dari pengajarannya, supaya tidak ikut ambil bagian dalam dosa-dosanya Babel yang sudah bertimbun sampai ke langit. Saya mau ingatkan ya, Bapa Yahweh Elohim kita itu sangat menyayangi manusia. Dan bahkan Bapa sudah mengingatkan untuk tidak ikut di dalam penyembahan ilah lain dari Babel. Elohim sudah mengingatkan hal ini sejak kapan? Sejak 2000 tahun yang lalu deh ya. Hal ini sudah ditulis sejak 2000 tahun yang lalu. Itu kenapa? Karena sayangnya Bapa kepada kita. Tapi manusia tidak mendengarkan peringatan Elohim dan masih berjubel ikut pengajaran Babel. Karena pengajaran Babel itu pengikutnya sangat banyak. Banyak sekali. Dosa agama Babel ini sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Elohim mengingat segala kejahatannya. Karena apa? Ribuan tahun menyembah ilah lain. Dan ribuan nyawa orang-orang kudus melayang dalam kejahatannya. Ya, jadi tidak hanya menyembah ilah lain, tetapi nyawa orang-orang kudus melayang oleh kejahatan Babel. Inilah yang membuat Elohim sangat benci dengan dosa Babel yang luar biasa jahat di mata Elohim. Kalau manusia lainnya di luar Babel, kalau manusia lain berdosa akan dibalas setimpal atau sama dengan dosanya. Tapi tidak dengan Babel. Ya, saya mau bacakan ayatnya di Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati,
yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tapi tidak dengan dosa Babel, saudaraku. Elohim akan membalas dosanya 2 kali lipat. Hukumannya 2 kali lipat dari dosanya di masa kesusahan besar ini. Ya. Catat hal ini. 2 kali lipat di masa kesusahan besar nanti. Babel akan dihukum. Ini tertulis di Wahyu 18 ayat 6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Paham ya? Kalau kita meletakkan beban 1 kilo di kepala orang lain, Bapak akan membalas kita meletakkan beban 1 kilo di kepala kita, tapi tidak dengan dosa Babel. Saat Babel meletakkan 1 kilo beban di kepala orang, dia akan mendapatkan 2 kilo. Ingat ini. Ini tertulis di buku saya, ini tertulis di firman. Saya lanjutkan ayat 7 sampai 8. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampat dan perkabungan dan kelaparan. Dan ia akan dibakar dengan api karena Yahweh Elohim yang menghakimi dia adalah kuat. Saya terangkan yang ini, Elohim akan membalas dengan siksaan dan perkabungan sebanyak kemewahan yang telah dinikmatinya. Dan dalam kesombongannya, karena dia selalu merasa nomor 1, ditakuti, tidak terkalahkan, dia tidak butuh Tuhan. Dengan pemimpin Babel itu, raja-raja di dunia atau pemimpin-pemimpin dunia saja mereka hormat. Tidak ada yang berani menyentuh, ya. Maka kelak dalam 1 hari semua segala malapetaka ditimpakan kepadanya, ya. Bencana, sakit penyakit, perkabungan, kelaparan, bahkan dibakar dengan api karena yang menghakimi dia itu Bapa yang Maha Kuasa, sangat kuat. Di samping sangat kuat, Bapa itu sudah menahan kegeramannya ribuan tahun. Bagaimana kalau kita sudah gregetan sama orang, mau membalas bagaimana? Tahu sendiri ya. Nah ini yang namanya Bapa Yahweh Elohim, itu sudah geram dengan yang namanya dosa Babel itu sudah 2000 tahun. Geram ditahan. Besok siksanya tuh benar-benar ditumpahkan di saat masa kesusahan besar. Pengajaran dari Babel itu sepertinya lurus tapi ujungnya maut. Penyesatannya halus sehingga pengikutnya tidak menyadari. Dan yang paling parah dan menyedihkan adalah banyak pengikut dari Babel itu ya meski diberitahu tentang penyesatan itu ada di depan matanya, kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu ada di depan matanya, mereka tetap tidak mau mendengar. Mereka seperti orang yang bisu dan tuli, tidak melihat dan tidak mendengar. Padahal saat kita mengingatkan itu benar-benar kesalahan ada di depannya. Mengapa seperti itu? Sebab mereka menjadi bisu dan tuli seperti patung yang mereka sembah. Maaf ya. Tapi ini yang terjadi. Mungkin khotbah saya hari ini sangat keras. Tapi saya harus menyampaikan ini, suka atau tidak suka. Mau atau tidak mau, saya harus menyampaikan kebenaran ini. Maka Yahweh sangat geram dan dengan penyesatan Babel dan akan membalas dosa mereka 2 kali lipat lebih dari yang lain, ya. Ayat 9 sampai 10.
dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hei kota yang besar, Babel, hei kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakiman. Ya, ini para pemimpin negara di dunia nanti akan terkejut menghadapi kehancuran dari Babel, karena hanya 1 jam habis. Terkejut, menangisi dan meratapi saat mereka melihat asap api yang membakar kota Babel. Dan saat itu terjadi, mereka akan paham bahwa itu adalah hukuman dari Yang Maha Kuasa. Ya, luar biasanya begitu. Mereka yang telah berbuat cabul, para pembesar itu, saat melihat penghukuman yang diberikan Babel, mereka itu takut dan menjauh karena ngerti yang menghukum adalah Yang Maha Kuasa. Mereka tahu kesalahan Babel. Jadi mereka menjauh, tidak berani mendekat lagi karena takut akan ditimpa juga dengan hukuman yang sama. Ayat 11-16. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu, dan tidak akan ditemukan lagi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan sambil menangis dan meratap, mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus, dan kain ungu dan kain kirmisi, dan yang dihiasi dengan emas, dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja, kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Dan pedagang-pedagang besar yang dimaksud di sini adalah pedagang-pedagang besar di bumi yang biasa menjadi langganan Babel. Mereka menangis dan berkabung karena tidak ada lagi yang membeli dagangan mereka. Ya, ingat ya, Babel itu sangat dipenuhi dengan kemewahan. Dari pakaian, hiasan, ruangan, makanan. Ruangan-ruangan itu penuh dengan karya seni yang tidak ternilai harganya. Barang-barang yang sudah ada di sana, orang lain tidak akan sanggup membelinya. Karena tidak ternilai harganya. Ngerti ya, tidak ternilai harganya itu kenapa? Karena saking tingginya sehingga tidak terbeli oleh siapapun. Dan itu semua terbuat dari yang indah-indah. Mahakarya, semua mahakarya di sana. Kainnya bagus, lukisan bagus, bangunan bagus, semuanya bagus, penuh dengan kemewahan. Di sini diterangkannya hiasan-hiasannya, ruangan, makanan, kayu, gading, emas, perak. Di sini juga disebut apa? Ada budak, bahkan nyawa manusia. Saya mau terangkan ini sedikit ya. Semua yang, kenapa kok ada nyawa manusia? Saya mau menerangkan di sini adalah semua yang diingini akan dibawa ke sana. Karena Babel itu sangat kaya. Dan termasuk pemegang finansial yang sangat kuat di dunia. Maka sangat disegani oleh para raja dan para pedagang. Jadi kalau ada yang tidak beres dengan Babel ini salah. Maka orang itu akan diambil. Ini rahasia, tapi itu terjadi.
Karena apa? Karena firman tidak pernah berbohong. Maka disebutkan di sini bahkan nyawa manusia ya iya. Saya lanjutkan ayat 17 sampai 19. Dan setiap nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencahariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Yang dimaksud dengan mata pencahariannya di laut itu karena Babel itu di Wahyu 16 terangkan adalah laut ya, lautan manusia. Jadi selalu terhubung 16, 18 itu ada hubungannya. Kalau kurang jelas silahkan mendengarkan kembali di Wahyu 16. Supaya masing-masing bisa paham, kita belajar bersama. Yang dimaksud di sini dengan nahkoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencarian di laut itu adalah setiap instansi atau perusahaan besar tingkat dunia ya, saya bilang tingkat dunia yang memiliki hubungan kerja dengan Babel. Mereka berdiri menjauh dan berseru, kota manakah yang sama dengan kota besar ini yang olehnya semua yang berhubungan kerja dengannya menjadi sangat kaya. Dan mereka semua melihat dalam 1 jam saja kehancuran yang sehancur-hancurnya terjadi atas kota ini. Mereka sangat takut melihat ini. Semua yang berhubungan kerja, berhubungan apapun. Bapak kalau sudah menghukum ya, jangan main-main dengan Bapak Yahweh ya. Takutlah akan Bapak Yahweh. Kalau sekarang banyak pendosa tidak dihukum, itu karena masih diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau kesempatan dan waktunya sudah habis, ya digilas habis seperti anggur di batu kilangan, dilindas. Wahyu 18 ayat 20. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Elohim telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Kalau di bumi saat itu terjadi, semua meratapi dan menangisi Babel. Karena orang di bumi yang dilihat selalu apa? Keindahan, kemewahan, dan kekayaan. Semua meratapi Babel yang hancur. Tapi tidak dengan di surga. Di surga disuruh apa? Bersukacitalah atas dia, hai surga. Dan kamu, orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, ya, sangat ada perbedaan. Di surga, orang yang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi, mereka bersukacita karena tahu kalau Elohim telah membalaskan darah mereka. Darah mereka yang dulu saat dibantai menjadi martir, dulu berteriak, sampai ke hadapan Elohim, pembalasannya kapan? Yaitu nanti di masa kesusahan besar. Kota Babel telah membunuh ribuan orang benar. Orang-orang yang melawan pengajarannya. Dan juga umat Kristen mula-mula. Semuanya dibabat habis oleh Babel. Jadi saat Babel dihancurkan, mereka semua yang telah mati sebagai martir bersukacita atas pembalasan yang Elohim lakukan untuk darah mereka. Paham ya sampai di sini ya? Saya lanjutkan. Wahyu 18 ayat 21 sampai 24. Dan seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut, katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi.
Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Ya, jadi yang untuk saya dari depan asal. Kemudian seorang malaikat perkasa mengambil sebuah batu kilangan yang besar. Bagi yang belum tahu batu kilangan, lihat di Google ada ya, itu batu penggilingan. Malaikat itu melemparkan batu kilangan ke dalam laut sambil berseru. Babel kota besar itu akan dilemparkan seperti batu yang kulemparkan ini dan ia akan lenyap untuk selamanya. Kasih contoh, dilempar dulu kalau batu besar dilemparkan ke laut mesti apa? Tenggelam, tidak akan ditemukan lagi. Malaikat itu kasih penglihatannya seperti itu ke Yohanes. Dan tidak akan ditemukan lagi. Begitulah besok kota Babel itu akan hancur, tenggelam, dan tidak akan ditemukan lagi sampai selama-lamanya. Suara musik tidak akan terdengar lagi di situ, tidak akan ada lagi bunyi kecapi, seruling, dan trompet. Tidak ada lagi industri apapun di sana, kan sekarang banyak pedagang-pedagang, banyak industri. Di sana itu sangat, perputaran keuangannya sangat tinggi di sana. Dengan segala perdagangan. Semuanya seperti dikhususkan yang mewah-mewah. Nanti tidak akan ada industri apapun. Bahkan penggilingan gandum pun tidak ada. Artinya untuk yang makanan pokok saja sudah tidak ada lagi. Karena tenggelam, hancur. Sudah hilang. Pada malam hari kota itu gelap gulita. Tidak akan ada sebuah lampu pun yang tampak. Tidak ada lagi keramaian pesta pernikahan dan suara pengantin yang riang gembira. Sebab para pedagangnya adalah orang-orang penting di bumi. Dan ia telah menipu semua bangsa dengan ilmu sihirnya. Yang dimaksud ilmu sihirnya adalah ilmu sihirnya Babel. Babel itu menyihir semua orang sehingga melihat Babel itu sebagai sebuah keagungan, sebuah kebenaran, seperti tidak tersentuh, penuh kerahasiaan. Dan juga Babel itu bertanggung jawab atas darah semua nabi dan orang kudus yang mati sebagai martir. Jadi kalau sekarang ada martir yang dibunuh di Indonesia atau di tempat manapun, itu juga besok akan ditimpakan hukumannya kepada Babel. Bertanggung jawab atas darah semua nabi dan orang kudus di seluruh bumi. Paham ya? Yang namanya juga hukumannya 2 kali lipat. Wahyu 18 selesai. Semoga paham. Ini mantok-mantok paham apa dek? Paham. Puji Tuhan kalau paham. Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Elohim kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Elohim yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata,
Amin. Haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Elohim kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Pada perikop ini, di terjemahan baru itu diberi judul nyanyian atas jatuhnya Babel. Ya. Kemudian Yohanes mendengar suara dari himpunan besar orang banyak di surga yang memuji-muji Elohim karena sudah menghakimi pelacur besar, yaitu kota Babel, yang telah merusak bumi dengan percabulannya dan membalaskan darah para hamba-hambanya yang benar, yang telah menjadi martir. Lalu ayat selanjutnya, lalu untuk yang kedua kalinya terdengar lagi mereka berkata haleluya, dan asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Elohim sambil berkata amin haleluya. Masih ingat ke-24 tua-tua dan 4 makhluk itu enggak? Siapa mereka, ingat enggak? Itu ring satunya Bapak Yahweh, ya. Ring satunya ini Bapak Yahweh, ini Tuhan Yesua. Di depannya adalah 7 obor, yaitu Ruach HaKodes, dikelilingi oleh ke-24 tua-tua. Di bawahnya adalah keempat makhluk seperti tunggangannya Bapa. Ingat ya, umat pilihan harus paham dong. Amin. Masa sama Bapaknya sendiri enggak ngerti. Dan haleluya ini adalah ternyata puji-pujian di surga ya. Haleluya. Haleluya itu pujian bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Yaitu Yahweh. Lalu terdengarlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Elohim kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun besar. Saya tuh membayangkan betapa gegap gempitanya dan penuh kegembiraan saat memuji Elohim atas jatuhnya Babel ini, karena mereka takjub akan apa? Kekuasaan dan keadilan Bapa Yahweh. Ya toh? Kalau sekarang tuh orang benar masih bertanya-tanya begini sih, itu orang-orang jahat kok pada sukses, bener deh? Mungkin di hati kita juga begitu ya. Iya kan deh? Ya. Itu orang jahat kok tetap hidupnya enak-enak ya, bahagia, bahkan mereka sangat sukses. Mereka tidak kenal Tuhan, mereka kejam, mereka tidak memikirkan rakyat kecil. Mereka menjual obat terlarang. Mereka hidup di dalam kemewahan dan kelimpahan. Sepertinya Tuhan tidak adil ya, sepertinya. Tapi Bapak itu sangat adil. Cuman waktunya Bapak dan waktunya kita itu tidak sama. Lah besok di masa kesusahan besar itu, semuanya ditumpahkan sehabis-habisnya. Maka surga begitu bersorak-sorai, mereka merasakan kelegaan. Akhirnya dibalaskan semua. Akhirnya orang jahat itu dihancurkan. Itu kata-kata para martir yang di surga. Ini tertulis di dalam firman. Kalau kita tidak menjadi martir, setidaknya kita harus ikut di dalam pengangkatan ya. Nanti kita ikut puji-pujian ini, amin. Amin. Berjuang, menang deh. Sebenarnya berjuang, jangan sampai ketinggalan. Itu sangat mengerikan lah. Semut pun tidak akan ingin di sana. Karena saking mengerikannya, kalau Bapak sudah murka, dan kemurkaan Bapak itu benar-benar dicurahkan besok di masa kesusahan besar. Tidak ada yang terluputkan. Saya lanjutkan. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya. Karena Yahweh Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih.
dalam kurung ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Elohim. Perikop ini judulnya adalah perjamuan kawin anak domba. Kemudian Yohanes mendengar lagi seperti suara dari himpunan besar orang banyak. Suaranya seperti desau air bah, seperti deru guruh ya. Artinya gegap gempita dan artinya banyak sekali yang melantunkan pujian ini. Pernah dengar kor yang 1000 orang tidak? Saya pernah dulu waktu pesta yubilei, mungkin Pak Dwi tahu ya, dulu waktu di gereja lama ada pesta yubilei itu, kornya 1000 orang di stadion. Itu saja suaranya gemuruh itu baru 1000 loh. Dengan dilatih oleh pelatih yang handal, saya ikut di dalamnya di situ, senang banget. Waktu itu saya senang banget. Nah, bagaimana ini kalau yang memuji-muji adalah semua yang ikut pengangkatan dan seluruh bala tentara di surga. Ya mesti suaranya seperti deru guru, seperti desau air bah, saking dahsyatnya suara itu. Puji-pujiannya adalah haleluya. Karena Yahweh Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersuka-cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dianugerahkan kain linen yang halus untuk dikenakannya, bersih dan bercahaya. Kain linen itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan dari orang-orang kudus. Jadi sekali lagi, siapa yang ingin ikut pengangkatan, kalau tidak memiliki kain putih bersih, dia tidak bisa ikut pengangkatan. Kemarin saya membaca ada pertobatan belum selesai itu ya, di PA itu. Terus kalau sudah diangkat, apakah boleh diulang? Ya tidak ikut pengangkatan. Saya tegaskan di sini, saat kita tidak bisa ikut dengan standar surga, ya kita nggak laku di surga. Di surga itu tidak ada yang najis. Ikut pengangkatan itu adalah benar-benar pakai standar surga, maka sedikit yang diangkat. Tidak semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diangkat. Tidak. Kan ada ayatnya. Tuhan kami sudah, apa ya ayatnya itu ya? Kami sudah melakukan nubuat demi namamu. Manggilnya Tuhan Yesus itu Tuhan. Saya tolong dicarikan ayatnya, saya tak bacakan. Kami sudah melakukan nubuat demi namamu menyembuhkan orang sakit. Itu bukan orang biasa, loh, bukan umat biasa. Ya toh? Siapa yang manggil Yesua Tuhan? Orang Kristen. Aneh. Saya mau kasih ayat bahwa tidak semua orang Kristen diangkat. Ini di Matius 7. Di Matius 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ingatkan kembali, yang memanggil Yesus Tuhan adalah orang Kristen. Kalau bukan orang itu tidak mau manggil Tuhan Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Di ayat 22 ini mengatakan bahwa mereka melakukan nubuat.
Mereka mengusir setan. Berarti siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan orang awam Kristen biasa. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Di sini jelas dikatakan, bukan hanya orang awam, bahkan para hamba Tuhan yang tidak melakukan kehendak Bapa, tidak ikut pengangkatan. Jadi jangan main-main dengan hidup kita. Jangan yang titelnya banyak, pendeta, rempet-rempet ya, sampai SSSS berapa. Belum tentu diangkat. Kita tidak pernah tahu. Tapi mungkin seorang janda yang miskin, yang hatinya murni diangkat. Mungkin belum paham betul tentang Alkitab. Tapi Tuhan itu adil, mengerti hati setiap orang. Mungkin janda tua ini belum selesai baca firman. Saya mau kasih tahu saja, ini di luar yang saya pikirkan, saya baru saja dapat. Mungkin seorang janda belum selesai membaca firman, tapi apa yang sudah dia ketahui, dia mentaati. Yang satu seorang pendeta dengan semua ilmu pengetahuannya, sekolahnya yang tinggi, tahu banyak, dia hanya melakukan 30% atau 50%. Tapi orang tua ini yang gaptek, memiliki hati yang tunduk dan taat dan melakukan apa yang dia tahu, lalu dia mati. Tuhan milih yang mana coba? Tuhan milih yang mana? Janda. Dia tidak melayani, baca firman saja mungkin belum selesai. Dia tidak punya Alkitab. Ada yang meminjami sekali tempo baca. Mungkin di masa tuanya dia punya Alkitab butut. Mau baca matanya sudah nggak kelihatan. Tapi Bapak melihat hati tidak. Janda itu akan melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang Tuhan mau. Yang melakukan kehendak Bapa. Itulah yang diangkat. Jadi jangan sok kepedean kita yang sudah sekolah tinggi, yang sudah khatam Alkitab 10-20 kali, tapi tidak mau melakukan. Berbahagialah kita yang masih bisa menerima pesan dan diingatkan Tuhan bahwa kita harus melakukan firman. Apakah semua orang mendapat kesempatan ini? Tidak loh. Saya tegaskan sekali lagi, tidak semua orang itu memperoleh kesempatan diingatkan, ayo lakukan firman, ayo cari Tuhan. Di luar sana, banyak jiwa yang rindu kebenaran. Mereka tidak tahu apa itu kebenaran. Seperti Pontius Pilatus, ingat ya, apa itu kebenaran? Banyak orang yang seperti Pontius Pilatus. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk mewartakan kebenaran Tuhan, mewartakan hukum Elohim. Amin? Ada amin? Amin. Itu menjadi bagian kita. Kalau kita diselamatkan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang banyak. Caranya bagaimana? Tanya Tuhan. Lakukan bagian kita. Kita punya HP ini. HP ini bisa keliling dunia. Ya. Hanya segini. Ini bisa membinasakan kita. Tapi bisa menjadikan kita seorang hamba Tuhan yang boleh ikut pengangkatan. Amin. Bijaklah menggunakan HP kita. Salah menggunakan HP, kita binasa. Dengarkan yang salah menggunakan HP, dengarkan anak-anak muda. Salah menggunakan HP, kalian bisa binasa. Pakai HP ini untuk pengetahuan, untuk mewartakan kebenaran, untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh dunia. Sudah share belum renungan yang kita bikin dari gereja kita sendiri? Sudah share semuanya belum? Ada yang belum? Bertobat kalau belum. HP ini kasih ruang buat Bapa, buat Tuhan Yesus. Kalau tidak dikasih ruang, dipakai untuk yang lain terus, bisa hancur HP kalian beserta diri kalian.
kalau tidak bertobat. Maaf ya, maaf. Saya harus sampaikan ini. Saya tidak suka memberikan pengajaran yang menidurkan, yang meninabobokan jemaat. Saya ingin jemaat kita di sini bangun dan bangkit, bersiap siaga menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ini adalah visi misi gereja kita, mempersiapkan jemaat yang tahu apa itu pengangkatan dan ikut di dalamnya. Jangan sampai kita tahu pengangkatan adalah ini, tapi kita tidak ikut di dalamnya. Sangat mengerikan itu. Siap semuanya? Ada amin? Amin. Oh siap kok. Siap. Nah, itu enggak siap namanya. Sungguh-sungguh siap siaga. Tuhan tidak pernah tahu datangnya kapan. Kedatangannya seperti seorang pencuri. Apakah saat dia datang, dia mendapati kita sedang bekerja di dalam dia. Amin. Saya lanjutkan Wahyu 19 ayat 9 sampai 10. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Elohim. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Elohim karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya mau terangkan ini ya. Lalu malaikat itu menyuruh Yohanes menuliskan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan mengatakan, perkataan ini adalah benar firman dari Elohim. Lalu Yohanes bersujud pada kakinya malaikat itu, tapi malaikat itu berkata, jangan, karena aku pun seorang hamba. Aku juga seorang hamba Elohim seperti kamu, seperti kita. Ya. Sama juga seperti engkau dan saudara-saudaramu yang seiman, yang menjadi saksi-saksi Yesus. Tujuan segala nubuat dan segala hal yang telah kukatakan kepadamu adalah memberitakan tentang Yesus. Ya, ini malaikatnya ngomong Mbak Yohanes begitu. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menyembah selain Elohim dan Tuhan Yesus. Karena memang yang menjadi sesembahan di surga itu Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus. Dua pribadi. Saya mau ulangi lagi yang omongannya malaikat tadi ya. Jangan, karena aku pun seorang hamba Elohim sama seperti engkau dan saudara-saudaramu seiman yang menjadi saksi-saksi Yesus. Tujuan segala nubuat dan segala yang telah kunyatakan kepadamu ialah memberitakan Yesus. Jadi malaikat tadi kepengen kasih tahu Yohanes, semuanya yang dilakukan di sini di Wahyu tujuannya memberitakan siapa? Yesus. Yesus yang akan menjadi raja, Yesus yang akan mengalahkan. Yesus. Karena begitu banyak orang itu yang menolak Yesus. Membenci, menolak. Itu membuat Bapa murka. Maka seluruh surga dengan segala nubuat-nubuatan itu mau mengatakan, ini loh putra Bapa Yahweh itu ini loh. Besok orang masa kesusahan besar dia akan turun beserta pasukan-pasukannya. Semuanya ditulis di Wahyu dengan sangat jelas. Semua yang dinyatakan ini adalah untuk memberitakan, maksudnya nubuat itu untuk memberitakan tentang Yesus. Paham ya? Saya lanjutkan Wahyu 19 ayat 11 sampai 14. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih.
Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan yang halus, yang putih bersih. Ya, ini Yohanes melihat surga terbuka. Terus ada seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Yang naik kuda putih ini baru Tuhan Yesus yang asli, ya, yang setia dan yang benar. Kalau yang di Wahyu 6 dulu adalah yang menunggang itu siapa? Antikris. Mahkotanya satu dan membawa panah. Tapi di Wahyu 19 ini yang naik kuda putih adalah Tuhan Yesus yang asli. Di kepalanya banyak mahkotanya, banyak, bukan satu. Dan matanya bagaikan nyala api, memancar. Dan memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Elohim. Firman Elohim itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi ini pasti Tuhan Yesus di Wahyu 19. Dan diikuti oleh semua pasukan di surga, dan memakai baju lenan halus putih bersih. Ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi. Kalau saat pengangkatan nanti Tuhan Yesus itu di atas awan-awan, ya, kakinya tidak menyentuh bumi, tapi di Wahyu 19 nanti Tuhan datang ke bumi, kakinya menyentuh bumi. Ini kalau di video AI itu saya cari enggak ketemu, ya. Tuhan datang dari langit, naik kuda putih, terus banyak yang berkuda lainnya, malaikat-malaikatnya itu, terus matanya Tuhan itu memancar. Saya pernah lihat, tapi saya cari lagi kok saya tidak ketemu. Sudah saya carikan multimedia sudah tidak ketemu. Jadi silahkan bayangkan sendiri, ya. Besok saat itu terjadi, wah luar biasa pokoknya, dahsyat. Sebelum itu terjadi kita bayangkan saja dulu. Karena saya cari videonya sudah tidak ada. Saya lanjutkan Wahyu 19 ayat 15 sampai 16. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan dada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang maha kuasa, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Ini adalah saat Tuhan Yesus turun untuk membinasakan bangsa-bangsa yang mengeroyok Israel. Ini di perang Armageddon terjadinya. Yesus datang sebagai Mesias menyelamatkan sepertiga orang Israel yang telah dimurnikan dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias mereka. Yesus akan mengalahkan musuh-musuh mereka dengan hembusan nafasnya saja dan menghukum mereka dengan kegeraman murka Elohim yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis nama Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Besok di masa kesusahan besar, di akhir 3,5 tahun yang kedua itu terjadi perang Armageddon. Nanti semua bangsa itu ngeroyok Israel. Israel itu benar-benar sendirian. Sampai akhirnya mereka itu mengakui Yesus juru selamat kami. Saat itulah nanti Tuhan Yesus turun menolong mereka. Sebegitu tegar tengkuknya bangsa Israel itu. Mereka sangat disayangi Bapa Yahweh, tapi mereka tidak mau menerima putranya. Hanya sedikit yang menerima itu 144.000, nanti sudah diangkat yang pertama. Sisanya itu ya yang dimurnikan ini. Sepertiga, yang 2/3 dilenyapkan. Saya mau bacakan ayatnya di Zakaria 13 ayat 8 sampai 9. Maka di seluruh negeri, ini nubuatan,
maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Yahweh adalah Elohimku. Dan di Zakaria 14 ayat 2-4. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ya, jadi saat perang Armageddon sudah terjadi gempa bumi yang dahsyat, ini maka terbelah. Saat itulah Tuhan datang, kakinya berjejak di Bukit Zaitun, ya. Supaya bisa membayangkan, saya paham tidak sampai sini? Tuhan. Wahyu 19 ayat 17-18 sudah mau selesai. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari. Oh, malaikat ini yang berdiri di matahari. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Elohim, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, malaikat itu memanggil semua burung yang terbang di atas langit untuk turut dalam perjamuan Elohim. Maksudnya adalah mereka disuruh makan semua orang jahat yang akan dibunuh dalam peperangan Harmagedon. Bagi burung-burung itu kan perjamuan ya, pesta besar makan daging, benar enggak? Itu adalah penyiksaan dan hukuman untuk orang fasik. Burung-burung berpesta pora memakan daging mereka sampai kenyang, mungkin sampai sudah tidak bisa makan lagi, masih sisa bangkainya itu. Wahyu 19 ayat 19-20. Dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nabi palsu dan binatang itu tertangkap oleh Tuhan Yesus. Jadi waktu peperangan itu, grupnya antikris dan bangsa-bangsa yang ngeroyok Israel itu melawan Tuhan Yesus dan pasukannya. Ya, paham ya? Peperangan Harmagedon ini. Lalu nabi palsu dari mana? Dari Babel. Dan binatang itu maksudnya siapa? Antikris. Ditangkap oleh Tuhan Yesus hidup-hidup, tidak dibunuh ya. Tertangkap hidup-hidup dan dilemparkan hidup-hidup di neraka. Jadi merekalah yang menjadi penghuni pertama dari neraka. Catat ya saudaraku. Iblis itu dibuang ke lautan api atau neraka setelah kerajaan 1000 tahun berakhir. Tapi ini awal dari sebelum kerajaan 1000 tahun. Ayatnya di Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Ya.
nabi palsu dan binatang itu dimasukkan dulu, dilemparkan hidup-hidup ke neraka. Lalu Tuhan Yesus menjadi raja di zaman baru selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berakhir, iblis dikeluarkan, sebentar disuruh menggoda lagi umat Tuhan, lalu terjadi perang apa? Gog dan Magog. Besok belum sampai ya. Setelah itu kalah, iblis baru dimasukkan ke neraka. Jadi si nabi palsu dari agama Babel itu dibuang ke lautan api sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Si nabi palsu itu lebih dulu masuk neraka loh daripada iblis. Kenapa? Karena dia sudah menyesatkan miliatan jiwa. Wahyu 19 ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Nah, ini semua pengikut antikristus, antikris dan nabi palsu dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Bayangkan ya, Tuhan Yesus naik kuda putih, matanya bersinar seperti api, mulutnya keluar pedang, pedangnya keluar sendiri-sendiri, bunuhi semua orang. Dagingnya itu yang dibuat pesta oleh burung-burung. Sampai burung-burung kekenyangan, sampai mungkin tidak bisa makan lagi. Tapi sebelum mereka dibunuh, organ mereka itu membusuk saat masih hidup dan menunggu giliran kematian mereka. Ini ada ayatnya juga, saya kasih ya, di Zakaria 14 ayat 12. Jadi Zakaria 14 itu nubuatan tentang akhir zaman. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Jadi mereka masih hidup, ininya busuk, lidahnya busuk. Ngeri ya. Habis itu pedangnya Yesus nancep. Kok sangat mengerikan. Pokoknya jangan ketinggalan pengangkatan. Amin. Amin. Jangan ketinggalan pengangkatan. Pegang ini menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita mati dahulu sebelum pengangkatan, setidaknya kita harus menjadi orang benar karena tetap dibangkitkan. Nanti yang mati dibangkitkan dulu, baru yang hidup ikut diangkat. Paham ya? Pahami ini. Kalau tidak paham, dengarkan khotbah saya tentang rapture itu Wahyu 4 sama rapture, kalau tidak saya gandengkan jadi satu. Saya mau tutup khotbah sore ini dengan saya menyerukan kepada para penganut agama Babel untuk bertobat sekarang. Segera bertobatlah. Segera murtad dari agama itu supaya Anda tidak ikut dihukum dalam dosa-dosanya. Sebab sangat mengerikan. Sebab dosanya akan dibalas 2 kali lipat. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, itu menjadi pilihan setiap Anda. Tapi saya berkewajiban untuk menyampaikan ini. Kalau Anda terpilih untuk selamat, Anda akan mendengarkan ini dan melakukannya. Amin. Saya tutup dengan ayat di Wahyu 18 ayat 6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Ini adalah pembalasan dosa Babel. Maka para penganut agama Babel keluarlah dari sana supaya dosa-dosa Babel tidak ikut menimpa Anda semua. Semoga menjadi berkat khotbah saya hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Amin.